Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk mendapat cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi dan aluminium. Pertempuran Tarakan adalah sebuah pulau lepas pantai Borneo. Luas pulau ini 303 km persegi, 117 militer. Sebagian besar diliputi oleh rawa atau bukit yang tertutup hutan lebat di masa pertempuran itu. Tarakan adalah salah satu bagian Hindia Belanda dan penting sebagai pusat produksi minyak. Karena dua ladang minyak di pulau ini memproduksi 80.000 barel minyak tiap bulan pada tahun 1941. Pendudukan Jepang mendapatkan ladang minyak Tarakan adalah satu tujuan awal Jepang selama Perang Pasifik. Jepang menyerang Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942 dan mengalahkan garnison Belanda yang kecil dalam pertempuran yang berlangsung selama 2 hari, di mana separuh pasukan Belanda gugur saat ladang minyak Tarakan berhasil disabotase oleh Belanda sebelum penyerahannya. Jepang bisa dengan cepat memperbaikinya agar bisa menghasilkan lagi dan 350.000 barel diproduksi tiap bulan dari awal tahun 1944. Menyusul penyerahan Belanda, 5.000 penduduk Tarakan amat menderita akibat kebijakan pendudukan Jepang. Banyaknya pasukan Jepang yang ditempatkan di pulau ini mengakibatkan penyunatan bahan makanan dan sebagai akibatnya banyak orang Tarakan yang kurang gizi. Selama pendudukan itu, Jepang membawa sekitar 600 buruh ke Tarakan dari Jawa. Jepang juga memaksa sekitar 300 wanita Jawa untuk bekerja sebagai jurun Ianhu di Tarakan setelah membujuk mereka dengan janji palsu mendapatkan kerja sebagai juru tulis maupun membuat pakaian. Arti penting Tarakan bagi Jepang makin menguap dengan gerak maju cepat angkatan sekutu ke daerah itu. Tanker minyak Jepang yang berakhir meninggalkan Tarakan pada bulan Juli 1944 dan serangan udara sekutu yang hebat pada tahun-tahun itu menghancurkan produksi minyak dan fasilitas penyimpanan di pulau itu. Serangan ini juga membunuh beberapa ratus penduduk sipil Indonesia sejalan dengan kepentingannya yang makin menurun. Garnison Jepang di Tarakan berkurang pada awal 1945 saat salah satu dari 2 batalion infanteri yang ditempatkan di pulau itu atau Batalion Infanteri Independen ke-454 ditarik ke Balikpapan. Batalion ini dihancurkan oleh Divisi ke-7 Australia pada bulan Juli selama pertempuran Balikpapan. 2. Rencana Sekutu. Tujuan utama serangan sekutu di Tarakan atau nama Sandi Obo I adalah mendapatkan dan mengembangkan lapangan udara di pulau itu agar bisa digunakan untuk mempersiapkan perlindungan udara untuk pendaratan berikutnya di Brunei, Labuan, dan Balikpapan. Tujuan sekunder operasi itu adalah merebut ladang minyak Tarakan dan dibawa ke dalam operasi itu sebagai sumber minyak untuk pasukan sekutu di panggung ini. Di bawah perencanaan serangan, diharapkan bahwa sayap pesawat tempur akan bermarkas di Tarakan 6 hari setelah pendaratan dan angkatan ini akan dikembangkan untuk juga menyerang sayap 9 hari kemudian dan mempersiapkan fasilitas untuk 4 skuadron berikutnya dalam 21 hari pendaratan. Penganggas rencana sekutu memiliki intelijen di Tarakan dan pembelanya intelijen ini telah didapat dari sejumlah sumber, seperti intelijen penghubung, penerbang, pengintai, dan pemotret, serta penjabat kolonial Belanda. Tarakan adalah prioritas pertama Service Reconnaissance Department atau SRD Australia dari bulan November 1944. Namun, kesulitan operasi penyusupan ke pulau kecil seperti itu dan perebutan kuasa dalam SRD menyebabkan organisasi hanya bisa memberi bantuan terbatas pada para penerbang. Pasukan yang berhadapan Sekutu. Pasukan sekutu yang bertanggung jawab untuk pendudukan Tarakan dipusatkan sekitar hampir 12.000 prajurit dari grup Brigade ke-26 Australia. Brigade ke-26 dibentuk pada tahun 1940 dan menyusun 3 batalion infanteri veteran yang telah menyaksikan gerakan di Afrika Utara dan Papua. Grup Brigade juga termasuk resimen artileri, skuadron tank dari resimen lapis baja ke-2/9 skuadron komando, satuan perintis dan zeni. Satuan tempur itu didukung oleh banyaknya satuan logistik dan medis.
Sementara grup Brigade ke-26 amat melebihi kekuatan pembela Jepang di Tarakan yang diketahui sekutu menjalankan angkatan yang besar ini karena pengalaman mereka sebelumnya menunjukkan akan sulit mengalahkan angkatan Jepang jika mundur ke pedalaman Tarakan yang keras. Grup Brigade ke-26 didukung oleh Satuan Udara dan Laut Sekutu. Satuan Udara didatangkan dari Australian First Textile Air Force atau 1TAF dan unit Status 13 Air Force dan termasuk skuadron tempur dan pengebom. Angkatan Laut didatangkan dari unit Status 7 Fleet dan termasuk beberapa kapal perang dan penyangkut Royal Australian Navy. Karena tujuan utama menyerang Tarakan adalah untuk menggunakan lapangan terbang pulau itu. Angkatan penyerang itu juga termasuk sejumlah besar satuan darat Royal Australian Air Force, termasuk sayap konstruksi lapangan udara nomor 61. Angkatan yang mendarat di Tarakan termasuk hampir 1.000 pasukan AS dan Belanda. Pasukan AS termasuk Zeni US Army yang mengawaki kapal pendaratan pasukan penyerang dan LFT serta Detachment CAB. Unit Status Navy di atas landing ship tank angkatan Belanda diatur ke dalam satu kompi dari infanteri Ambon yang dikomandoi oleh perwira Belanda dan satuan urusan sipil. Adapun kejadian sesudahnya, grup Brigade ke-26 tetap ditarakan sebagai tentara pendudukan hingga tanggal 27 Desember 1945, meskipun sebagian besar kesatuannya dibubarkan di bulan Oktober. Markas Brigade itu dikembalikan ke Australia pada awal tahun 1946 dan secara resmi dibubarkan di Brisbane pada bulan Januari 1946. Ladang minyak Tarakan dengan cepat diperbaiki dan kembali berproduksi. Para insinyur dan teknisi tiba segera setelah pendaratan sekutu dan pompa minyak pertama diperbaiki pada tanggal 27 Juni. Dari bulan Oktober, ladang minyak pulau itu memproduksi 8.000 barel tiap hari dan menyediakan lapangan kerja bagi banyak penduduk sipil Tarakan. Satuan sekutu yang ikut bertempur menyelesaikan tugasnya dengan kecakapan dan profesionalisme. Dalam menyimpulkan operasi itu, Samuel Eliot Morison menulis bahwa sama sekali hal ini merupakan operasi amfibi yang dilakukan dengan amat baik yang mencapai tujuannya dengan kerugian minimal. Pertempuran Tarakan menekankan pentingnya peperangan pasukan gabungan dan khususnya keperluan infanteri untuk beroperasi dengan dan didukung oleh tank, artileri dan zeni selama peperangan di hutan. Lepas dari penilaian Morrison, korban grup Brigade ke-26 amat tinggi dibandingkan dengan pendaratan lain dalam kampanye Borneo. Brigade itu menderita korban lebih dari 2 kali dan dari divisi ke-9 selama operasinya di Borneo Utara dan lebih dari 23 kematian daripada divisi ke-7 yang datang ke Balikpapan. Korban grup Brigade ke-26 yang lebih tinggi bisa diakibatkan oleh tidak bisanya garnisun Tarakan mundur seperti garnisun di Borneo Utara dan Balikpapan. Pencapaian angkatan pendaratan itu terhapus oleh fakta bahwa lapangan udara di pulau itu tidak bisa membantu aksi. Penilaian intelijen yang salah menyebabkan penerbangan RAAF percaya bahwa lapangan udara itu bisa diperbaiki menggambarkan kegagalan utama, apalagi prestasi RAAF di Tarakan sering buruk. Prestasi ini mungkin diakibatkan dari moral rendah yang lazim dari sejumlah unit dan pemberontakan Morotai yang mengganggu satu kepemimpinan TAF. Seperti kampanye Borneo lainnya, operasi Australia di Tarakan masih kontroversial. Debat terus berlanjut atas apakah kampanye itu merupakan pertunjukan tambahan yang berarti atau apakah dibenarkan dalam konteks operasi terencana untuk menyerang Jepang dan membebaskan Hindia Belanda lainnya yang dijadwalkan bermula pada tahun 1946. Penilaian sejarawan resmi Australia Gavin Long bahwa hasil yang dicapai tak membenarkan kerugian operasi Tarakan sesuai dengan pandangan yang umum dianut atas pertempuran itu.